Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di Iksan Storia, tempat di mana sejarah tidak selalu diceritakan dengan tenang, karena terkadang sejarah juga menyimpan sesuatu yang lebih gelap dan lebih menyeramkan. Di tengah kota Semarang, berdiri sebuah bangunan tua yang megah, dengan arsitektur khas Eropa dan ratusan pintu yang tampak tak berujung. Orang-orang menyebutnya Lawang Sewu. Di siang hari, tempat ini terlihat seperti bangunan bersejarah biasa. Namun, saat malam tiba, suasananya berubah drastis. Banyak yang mengatakan, tempat ini bukan sekadar bangunan tua, melainkan saksi bisu dari penderitaan yang mungkin belum benar-benar berakhir. Lawang Sewu dibangun pada awal abad ke-20 oleh pemerintah kolonial Belanda. Bangunan ini awalnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api Hindia Belanda, yaitu Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij. Desainnya megah, dengan jendela-jendela tinggi dan pintu yang banyak, membuat bangunan ini mendapat julukan Lawang Sewu, yang berarti 1000 pintu. Namun, keindahan itu tidak bertahan lama. Saat Jepang menduduki Indonesia dalam Perang Dunia Kedua, fungsi bangunan ini berubah drastis. Dari kantor menjadi tempat penyiksaan. Di bawah bangunan ini, terdapat ruang bawah tanah yang sempit, gelap, dan lembab. Tempat itu digunakan sebagai penjara. Namun, bukan penjara biasa. Para tahanan dimasukkan ke dalam ruang kecil. Bahkan ada yang hanya cukup untuk berdiri atau berjongkok. Air dibiarkan menggenang hingga setinggi lutut. Dan para tahanan dipaksa bertahan dalam kondisi itu selama berhari-hari. Tanpa cahaya, tanpa udara yang cukup, tanpa harapan. Beberapa sumber sejarah menyebutkan banyak tahanan yang tidak pernah keluar hidup-hidup dari tempat itu. Dan disitulah cerita mulai berubah. Sejak saat itu, Lawang Sewu tidak hanya dikenal sebagai bangunan bersejarah, tapi juga sebagai tempat yang menyimpan sisa dari masa lalu. Banyak pengunjung yang datang dengan niat wisata, namun pulang dengan cerita yang sulit dijelaskan. Ada yang mengaku mendengar suara seperti seseorang berjalan perlahan di belakang mereka. Padahal, saat mereka menoleh, lorong itu kosong. Ada juga yang melihat sosok bayangan di ujung koridor panjang, diam, tidak bergerak, seolah memperhatikan. Namun ketika didekati, sosok itu menghilang begitu saja. Beberapa penjaga bahkan pernah menceritakan bahwa di malam hari terkadang terdengar suara pintu tertutup sendiri, padahal tidak ada angin, tidak ada orang. Dan yang paling sering diceritakan adalah pengalaman di ruang bawah tanah. Pengunjung yang turun ke sana sering merasakan perubahan suasana yang drastis. Udara terasa lebih berat, napas menjadi pendek, dan muncul perasaan seperti diawasi. Beberapa bahkan mengaku merasakan seolah ada tangan yang menyentuh mereka, meskipun tidak ada siapapun di dekatnya. Apakah itu hanya efek pikiran atau sesuatu yang memang masih tertinggal? Tidak ada yang benar-benar tahu. Namun, satu hal yang pasti, tempat yang pernah dipenuhi rasa takut, penderitaan, dan kehilangan seringkali meninggalkan jejak yang tidak kasat mata. Dan mungkin Lawang Sewu adalah salah satunya. Semua cerita yang beredar tentang Lawang Sewu tentu menimbulkan satu pertanyaan besar. Apakah semua ini nyata atau hanya hasil dari pikiran manusia? Secara logika, ada beberapa penjelasan yang bisa kita pahami. Pertama,
Faktor lingkungan. Ruang bawah tanah Lawang Sewu memang gelap, sempit, dan memiliki sirkulasi udara yang terbatas. Kondisi seperti ini bisa memengaruhi tubuh manusia, menyebabkan rasa sesak, pusing, bahkan panik. Dalam dunia psikologi, kondisi ini sering dikaitkan dengan klaustrofobia, ketakutan terhadap ruang sempit yang bisa muncul secara tiba-tiba, bahkan pada orang yang sebelumnya merasa baik-baik saja. Kedua, sugesti. Ketika seseorang datang ke tempat yang sudah terkenal angker, pikiran mereka secara tidak sadar sudah dipersiapkan untuk merasa takut. Setiap suara kecil seperti langkah kaki, tetesan air, atau pintu berderit akan terasa jauh lebih besar dan menakutkan. Otak manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk mengisi kekosongan dengan imajinasi. Dan di tempat Lawang Sewu, kekosongan itu sangat mudah terbentuk. Ketiga, faktor sejarah itu sendiri. Kita tidak bisa menutup mata bahwa tempat ini memang pernah menjadi lokasi penderitaan manusia. Pada masa pendudukan Jepang dalam Perang Dunia II, banyak orang yang mengalami ketakutan, tekanan, dan kehilangan di tempat ini. Dalam beberapa teori, meskipun belum bisa dibuktikan secara ilmiah sepenuhnya, ada anggapan bahwa emosi yang sangat kuat, seperti rasa takut dan penderitaan, dapat tertinggal di suatu tempat. Sebagian orang menyebutnya sebagai energi residual, semacam jejak dari masa lalu, yang terus berulang tanpa sadar. Namun tentu saja, ini masih menjadi perdebatan. Tidak semua orang percaya. Bagi sebagian orang, semua pengalaman itu hanyalah kombinasi antara kondisi fisik, psikologis, dan cerita yang sudah lebih dulu tertanam di pikiran. Namun bagi yang pernah merasakannya sendiri, penjelasan logika kadang terasa tidak cukup. Dan disitulah batas antara sejarah dan misteri mulai menjadi kabur. Jadi, Lawang Sewu bukan hanya tentang bangunan tua, dan bukan sekedar cerita horor yang beredar dari mulut ke mulut. Tempat ini adalah saksi dari sejarah yang pernah terjadi, dari rasa takut yang mungkin belum benar-benar hilang, dan mungkin tidak semua hal di dunia ini bisa dijelaskan sepenuhnya dengan logika. Kalau kamu menikmati cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, karena itu membantu video ini menjangkau lebih banyak orang. Tulis juga di kolom komentar, menurut kamu, apakah kisah di Lawang Sewu ini hanya sugesti, atau memang ada sesuatu yang tertinggal? Dan jika kamu ingin lebih banyak cerita tentang sejarah yang gelap, misterius, dan jarang diceritakan, subscribe ke Iksan Storia dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Siapa tahu mereka juga berani mendengarnya. Karena di sini sejarah tidak hanya untuk dipelajari, tapi juga untuk dirasakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.